jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, kamu tinggal Cari ide buat usaha, ini videonya malah promosi terus. Mana resepnya nggak komplit lagi. resepnya. Kamu tuh kenapa muka ditekuk gitu? Ini loh, aku tuh lagi cari ide bisnis. Tapi ini aku nonton salah satu video itu, dia tuh isinya cuma promosi terus. Sudah gitu resepnya nggak komplit lagi. Oh, jadi kamu bingung gara-gara itu? Tenang aja. Ini nih, aku punya referensi ide usaha buat kamu. Halo guys, selamat datang di Bahan Ajar PKW Platinum tahun 2023 di LKP Budi Mulia Dori Culinary School. Balik lagi sama aku Nanda. Kali ini kita bakal bikin kristal hakau. Nah, buat kalian-kalian yang lagi nyari ide menarik ataupun cocok untuk jualan, bisa nih kalian bikin kristal hakau. Nah, sebenarnya kristal hakau itu konsepnya sama kayak hakau-hakau yang sering kalian temuin di street food atau mungkin di Chinese restoran lain. Tapi yang membedakan adalah kita bakal bikin hakau yang kulitnya itu transparan, jadi bisa kelihatan isiannya dari luar. Itulah kenapa disebut kristal hakau. Langsung aja ke pembuatannya. Nah, untuk bikin kulitnya, pertama-tama kita perlu siapin 125 gram tepung tangmin, kemudian ada 50 gram tepung tapioka, dan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau udah dicampur jadi satu, kita juga butuh panasin air panas. Airnya direbus dulu sambil nunggu, kita aduk-aduk sebentar. Jangan lupa tips dari aku, kita bisa pakai sumpit dulu buat ngaduk biar tangan kita nggak lengket. Jangan lupa pastiin airnya tuh udah bener-bener panas, terus kita masukin pelan-pelan sedikit-sedikit aja. Tambahin air panas sekitar 100 sampai 200 ml, tapi pelan-pelan aja. Kalau adonannya udah kayak gini, udah menggumpal-gumpal seperti ini, kita udah boleh adon pakai tangan. Nah, pastiin adonannya itu udah nggak terlalu panas ya, jadi tangan kalian aman. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum pegang adonan biar tetap hygiene. Pastiin adonannya itu jangan terlalu lembek, tapi juga jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu lembek itu nanti kulitnya jadi lengket. Nah, kalau adonannya udah kayak gini nih, contohnya kalau misalnya adonannya udah bener, itu nggak akan lengket di tangan kalian, tangan kalian bakal tetap bersih. Terus selanjutnya kita pipihin adonannya supaya tipis. Kita mungkin bisa ambil sekitar 20 gram adonan. Terus kita butuh cutting board, kita kasih tepung sedikit, tepung tapioka biar dia nggak lengket. Yang nggak kalah penting adalah kita bakal pakai rolling pin buat mimpihin si adonannya biar tipis. Pelan-pelan aja sampai adonannya ketebalannya itu sekitar 1 sampai 2 mm. Nah, setipis ini. Tipis ya, hati-hati. Kalau adonannya udah pipih, kita bakal bentuk itu jadi bulat biar rapi. Mungkin kalian bisa pakai ring cut, atau kalian yang nggak punya ring cutter bisa pakai toples mungkin bekas nastar. Kalian punya toples bekas nastar juga bisa dipakai, atau mungkin tutup gelas, mangkok atau gelas bisa dipakai. Apa aja terserah kalian. Nah, udah. Nih hasilnya kayak gini. Jadi lingkarannya bulat, rapih, sempurna. Oke, hasilnya kayak gini. Terus lakuin step yang sama sampai adonannya habis. Nah, kulitnya udah jadi nih, kita langsung bikin isian hakaunya. Bikin isian hakaunya kita perlu sekitar 250 gram udang yang udah dikupas. Kita bakal chop udangnya supaya dia tuh tetap crunchy. Jadi nanti hakaunya tuh nggak pure kayak daging giling gitu loh. Nah, ini udah cukup, kurang lebih teksturnya kayak gini. Oke. Kita tetap masih ada serpihan-serpihan daging utuhnya.
Oke, jadi tadi kita udah chop udangnya, kemudian kita bakal lanjut bikin isiannya. Aku mau nambahin 1 butir kuning telur ke dalam adonannya, biar rasanya itu lebih rich. Dan aku nggak pakai putih telurnya karena kita nggak pengen adonannya itu jadi kayak bakso. Kita tambahin, kita aduk. Terus sebentar. Kalau udah, kita seasoning dulu. Garam, lada, penyedap rasa, dan gula sedikit. Kita aduk sampai semuanya rata. Nah, ya adonannya udah jadi. Terus step terakhir kita bakal nambahin minyak wijen ke dalam, dan minyak wijen ini wajib masuk terakhir karena kita cuma mau ngilangin aroma amis dari si udang sama telurnya. Nah, sedikit tips buat kalian, mungkin kalau misal kalian belum yakin sama rasanya, kalian bisa pensir adonannya sedikit sampai matang, terus kalian cicipin. Kalau belum sesuai menurut lidah kalian, kalian bisa adjust lagi seasoningnya. Tapi kalau udah sesuai, kalian bisa langsung lanjut ke step selanjutnya. Udah oke. Kita langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu ngisi isiannya ke dalam kulitnya. Nah, sekarang kulitnya udah ready, isiannya juga udah ready. Kita bakal ngisi isiannya ke dalam kulitnya. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Taruh di tengah. Terus kira-kira lipatannya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Terus kalau misal udah selesai semua, langsung kita kukus di kukusan yang udah dipanasin dulu. Nah, kita tinggal tunggu kakaonya dikukus selama 30 menit. Sambil nunggu kakaonya mateng, kita langsung bikin sausnya aja. Oke, langsung aja. Bawang putihnya dicop, lumayan halus boleh, atau sesuai selera. Cabenya kita juga ikut chop. Udah, kalau gitu kita langsung bikin sausnya aja. Kita tumis sampai bawang putihnya itu harum. Nah, kalau udah mulai mengering seperti ini, kita boleh masukkan cabenya. Kita masukin saus sambalnya. Lalu tambahkan sedikit air. Kita seasoning pakai sedikit garam dan sedikit gula. Cukanya cukup sedikit aja. Nah, ini sausnya udah siap. Kemudian kakao yang tadi kita kukus juga udah matang. Langsung kita lanjut plating aja. Akhirnya kristal kakaonya udah jadi. Ini rekomendasi dari aku kalau kalian mau plating untuk langsung dimakan, atau mungkin buat kalian yang mau buka usaha tapi hanya menyediakan tempat untuk take away, ada rekomendasi packaging dari aku kayak gini. Jangan lupa dikasih stiker identitas biar usaha kalian makin terkenal. Nah, biar kalian lebih yakin mau buka usaha kakao ini, aku setelah ini bakal kasih tahu kalian gimana caranya aku menghitung food cost untuk menentukan harga jual kakao. Yuk, langsung aja. Untuk menghitung food costing kristal kakao itu, harga bahan baku ditambah bahan bakar ketemu deh Rp29.232. Langsung aja hitung harga per porsinya, food costing ditambah kenaikan 100% dibagi jumlah porsi. Ketemunya Rp9.750. Dibulatkan deh menjadi Rp10.000 per porsi. Bikin kristal kakaonya udah, food costnya juga udah, jadi udah nggak ada alasan ya buat kalian nunda buka usaha kristal kakao. Sekian video dari aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Ya, nih. Kamu Anjani, Kenapa? kamu lagi sibuk gak? Enggak sih, gimana? Aku mau bikin video tutorial lagi kayak kemarin. Bisa bantuin gak? Oke, boleh. Ayo. Aku tinggal duluan ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Ih, mau nemenin nih. Oh, nemenin itu. Iya. Oh iya. Duluan ya. Ya.